Sebagai pelaku ekonomi, kita semua pasti perlu memperhatikan naik turunnya harga-harga barang di pasaran. Hal inilah yang kita sebut dengan inflasi. Mengapa hal ini penting untuk kita ketahui? Inflasi ini akan sangat menentukan harga pasar semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, jika kamu merupakan pelaku bisnis, hal itu juga akan sangat mempengaruhi proses operasional perusahaanmu. Oleh karena itu, yuk sekarang kita pelajari lebih lanjut mengenai pengertian dari inflasi, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Menurut pengertian yang sudah kita bahas, tentu saja inflasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Sedangkan secara rincinya berikut adalah beberapa penyebab inflasi. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Adalah inflasi yang disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau aggregate demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Adalah inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar dan upah buruh yang naik. Yang ketiga adalah tingginya peredaran uang. Adalah inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Bukan hanya faktor-faktor penyebabnya saja yang berbeda-beda, inflasi pun ada beragam jenisnya. Utamanya, jenis-jenis inflasi dapat dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu tingkat keparahan, penyebab, dan sumbernya. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, inflasi ringan. Adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berkisar di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang menjadi naik. Yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, domestic inflation,
yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga menjadi naik. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata, harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Kedua hal ini bisa saja terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Mengingat pengertian inflasi yang sudah kita bahas sebelumnya, kondisi ekonomi seperti itu tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Berikut adalah beberapa dampak inflasi secara umum. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi sebelumnya, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan sangat mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentasi inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Tidak heran jika fenomena ini sering membuat khalayak publik kebingungan dan ingin mengetahui apa penyebabnya. Untuk itu, terdapat 3 teori inflasi yang digunakan, yakni teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi sebelumnya, semakin banyak uang yang beredar maka harga-harga akan naik. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Yang ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Karena terjadi secara alamiah, inflasi bukanlah fenomena ekonomi yang dapat dihindari, hanya saja masih dapat diatasi. Untuk melakukan hal ini perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Cara-cara yang dapat diambil adalah dengan memperlakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi adalah: yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan, antara lain: yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga, pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Cara mengatasi inflasi tersebut terbukti efektif untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat turun.
Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama dengan penetapan persediaan kas. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua, kebijakan diskontrol, yaitu dengan meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang ketiga adalah kebijakan lainnya. Di samping kedua jenis kebijakan di atas, ada pula kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi, yakni dengan meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, yaitu pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor seperti membuka keran impor beras. Yang kedua, dengan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada, sehingga inflasi dapat dikendalikan, tetapi harus realistis. Kalau tidak, akan menjadi pasar gelap atau black market.